Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah bagian firman Allah yang kami renungkan ini menolong kami untuk bisa berwaspada, tidak terkecoh, tidak mudah ditipu, tidak mudah untuk disesatkan oleh berbagai macam ajaran, berbagai tipu muslihat yang ditawarkan iblis, setan yang ada di sekitar kami dengan berbagai cara dan upaya dan melalui berbagai media. Tuhan, biarlah celikan kami semua, seperti Tuhan memberkati hamba-Mu ketika merenungkan bagian firman ini. Berkatilah kami semuanya, sehingga setiap kami boleh diperlengkapi untuk bisa menjadi pribadi, bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi menjadi alat Tuhan untuk menjangkau yang terhilang, membebaskan yang terluka, menghiburkan yang lemah, dan meneguhkan semua jemaat Tuhan yang mengalami kelelahan, keletihan, dan ketidakmampuan. Pakailah kami semua, berkatilah perenungan firman, pimpin hamba-Mu yang terbatas ini, berbicaralah melaluinya. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Beri kami kemampuan untuk bisa melakukan firman Allah ini, menerapkannya dalam hidup kami masing-masing dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di Gereja Interdenominasi Injili Indonesia wilayah Tokyo. Kami sungguh sangat senang, bersyukur bisa bersama-sama beribadah. Dan Tuhan kiranya boleh menolong kita semua untuk bisa bertumbuh dan terus boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita merenungkan firman Allah, melanjutkan perenungan kita beberapa minggu yang terakhir ini, sebagaimana tema besar kita dalam 1 tahun ini. Ada yang masih ingat? Jemaat yang bertobat dan bersaksi. Kiranya Tuhan memampukan kita demi Injil, demi gereja, dan demi kemuliaan Tuhan. Saudara, hari ini dan minggu yang akan datang kita akan merenungkan fokus kepada teks yang akan kita baca hari ini. Tema kita hari ini adalah waspada, awas jatuh ke dalam dosa. Saudara, kita akan belajar dari kitab Kejadian yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Musa untuk dituliskan kepada kita semua di tahun sekitaran 1445 sampai 1405. Saudara, kitab ini tentu banyak yang bertanya, kok bisa Musa menuliskan, padahal Musa itu usianya jauh lebih muda daripada penciptaan, bukan? Tapi kuncinya ada dalam inspirasi Roh Kudus. Saya memulai dengan satu kalimat yang saya sangat setuju dalam penyelidikan Alkitab yang saya lakukan juga. Ron Rhodes mengatakan dalam 40 Days Through Genesis, dia berkata bahwa kitab Kejadian ini membuktikan kepada kita bahwa awal segala sesuatu adalah Allah. Itu sebab kitab ini dimulai dengan apa? Ayat yang pertama, pada mulanya Allah. Kita percaya bahwa segala sesuatu, awal alam semesta, awal manusia adalah Allah. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah itu adalah pribadi yang berelasi. Allah yang berinteraksi, dan itu diinisiasi, inisiatifnya datang dari Allah. Jadi tidak ada manusia yang datang mencari Allah dengan inisiatifnya sendiri. Itu pasti juga adalah anugerah Allah bagi dia, yang membawa dia untuk datang kepada Allah. Sehingga kita dipelihara oleh Allah, dan ketika kita jatuh ke dalam dosa,
Allah tidak mengganti ciptaan dan merewind kembali cipta yang baru, enggak. Dia cipta pendeta Henry Mimbar, begitu dia jatuh ke dalam dosa, dia bejek lagi, dia ganti lagi. Enggak kan? Dia mengatakan di dalam bukunya, Ron Rhodes berkata, dia adalah Allah yang pemeliharaannya dapat membawa kebaikan. Sekalipun datang dari kejahatan manusia. Keren ya Allah kita ya, amin. Jadi seperti 2 minggu yang lalu, jangan terus menerus tinggal di dalam dosa. Lalu berkata, I am hopeless. Kalau sudah hopeless, biasanya malas kerja, jadi jobless. Kenapa jobless? Akhirnya ditinggalkan pasangan, jadi jomblowers. So, saudara, Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di dalam satu tempat yang begitu indah. Penuh dengan segala bahan makanan, penuh dengan segala kecukupan, bahkan kelimpahan. Allah menaruh manusia untuk bisa dapat menikmati segala sesuatu. Wah, ini kita bersyukur. Dan tempat yang disiapkan oleh Tuhan itu telah siap untuk menerima manusia di dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara, itu sebab di dalam tempat yang indah itu Allah berelasi. Allah memberikan firman-Nya tiap-tiap hari karena Allah berinteraksi dan berelasi. Tidak ada satupun yang dibawa kepada manusia tidak melalui Allah. Kedua, tidak ada satupun yang harus dikerjakan manusia tidak datang dari Allah. Nah, ini kalau mau cari pekerjaan, tanya sama Tuhan. Tuhan, benar nggak ini pekerjaannya? Karena kalau kita membaca di dalam kehidupan manusia, di taman yang indah itu, khususnya dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19, sama-sama kita baca yuk. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah, dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong. Saudara bisa melihat 2 ayat ini, menggambarkan kepada kita bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu datang dari Allah. Dan Tuhan katakan, mempresentate semua ciptaan itu di hadapan Adam dan berkata, you have to work. Kasih nama nih anak binatang-binatang ini. Maka ketika Adam bilang, oh ini bulunya agak banyak, orangutan. Oh, harimau, boleh, harimau. Singa, demikianlah semua. Dan Allah memperhatikan setiap pekerjaan manusia. Dan sebagaimana diberi namanya, demikianlah Tuhan mengatakan, I approve. Aku setuju dengan yang dia lakukan. Kenapa? Karena yang dia kerjakan datang dari Tuhan. Hati-hati sekarang kita tanya, pekerjaan yang kita kerjakan datang dari Tuhan atau enggak? Kalau itu datang dari Tuhan, harusnya dia memuliakan Tuhan. Kalau itu datang dari Tuhan, harusnya Tuhan approve dengan pekerjaan itu. Kalau itu datang dari Tuhan, seharusnya kita tidak melawan Tuhan di dalam pekerjaan, betul? Karena Tuhan approve. Lalu ada orang berkata, aku enggak sempat ke gereja karena aku, is it really from God? Aku enggak bisa ke gereja. Padahal waktu dia minta pekerjaan, dia minta dari siapa? Tuhan, I am jobless now. Saya sekarang enggak bekerja. Tolong beri aku kerjaan Tuhan. Begitu Tuhan kasih kerjaan, apa yang dia bilang? Enggak sempat Tuhan, kan lu yang kasih kerjaan. Jadi apakah betul Tuhan membuat kita bekerja untuk kita tidak bisa menyembah dia? Coba pikirkan kembali konsep itu. Saudara, jadi Tuhan menaruh manusia di dalam sebuah taman yang indah, dan manusia itu hidupnya baik sekali. Dia menikmati semua kehidupan yang Tuhan berikan itu. Dia bahkan
Dijelaskan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25 berkata apa? Sama-sama kita baca. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa. Ini ayat yang paling kontroversial. Karena dianggap Alkitab suci orang Kristen itu melanggar undang-undang pornografi. Karena ada kalimat-kalimat yang vulgar. Apalagi kalau kita baca Kidung Agung. Wow, mengerikan. Bagi orang-orang yang tidak mengerti kan. Saudara, apa maksudnya ya? Mereka disebut keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Dia dengan pasangannya yang diberikan oleh Tuhan dan mereka bersama-sama tinggal menikmati segala kebaikan yang dari Tuhan. Tentu saya dan kita semua mengerti konsep ketelanjangan ini. Karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang terselubung. Di dalam mata Hawa istrinya, tidak ada yang bisa dieksploitasi dari pasangannya. Demikian juga sebaliknya. Nggak ada yang perlu disembunyikan dari pasangannya, demikian juga sebaliknya. Tetapi mari kita sama-sama berusaha menggali kebenaran ini, karena ketika kitab suci mengatakan keduanya telanjang, pasti ada tujuannya dia menjelaskan dengan kalimat demikian. Maka ketika manusia dikatakan telanjang, Musa menggunakan istilah arom. Apa? Arom. Arom, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, diterjemahkan begini. Arom sama dengan Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, itu kata dasarnya sama. Rootnya sama dalam bahasa aslinya. Bahasa asli dari Kejadian pasal 3 ayat yang pertama itu bicara tentang ular, makhluk atau binatang yang paling cerdik. Kata cerdik di sana diterjemahkan di dalam King James Version itu subtle. Dalam NIV disebut crafty. Tetapi dalam bahasa aslinya itu kata dasar dengan kata naked itu sama. Hanya dibacanya arum. Jadi kalau manusia keduanya telanjang namanya arom, cerdik namanya arum. Lihat ya, arom, arum, jangan kebalik. Kalau nasi habis direbus dimasukin ke dandang namanya aron. Itu anak milenial nggak ada yang ngerti apa itu. Karena mereka taunya rice cooker. Taunya cuma kosmos pula. So, saudara perhatikan istilah ini. Mengapa ada kesamaan akar dari dua kata ini? Di ayat yang ke-25 dengan ayat yang pertama dari pasal 3 ayat yang pertama. So, saudara, kata cerdik dan telanjang itu yang mau ditekankan oleh Musa dari akar kata ini apa? Istilah cerdik, Musa mau menggambarkan ada kesamaannya. Nah, saudara, yang dimaksud dengan telanjang, apa arti telanjang? Tentu saja tidak punya pakaian. Maka kita semua sepakat ini bukan ungkapan kiasan, tetapi ini secara harafiah memang mereka tidak menggunakan pakaian. Tapi lebih daripada itu, istilah nakedness. Nah, bagi semua yang udah ikut PA, udah ikut kakak, pasti tahu nih. Ketika kita membaca Alkitab, satu teks tertentu, maka kita tidak boleh melupakan yang namanya konteks. Ada kata yang sama, yang digunakan oleh penulis yang sama, dalam kitab yang berbeda. Apakah ada istilah nakedness di dalam tulisan Musa, dalam 5 kitab yang dia tulis? Ada. Mari kita lihat Kejadian pasal 42, ayat yang ke-12. Di situ dikatakan ada kisah tentang Yusuf yang didatangi oleh keluarganya, karena Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, lalu keluarganya datang untuk mencari bahan makanan. Lalu Yusuf dengan sengaja mengatakan di ayat yang ke-12, kamu datang ke sini untuk memata-matai. Lihat ya, tempat di mana seluruh kota ini ada. Istilah, you come here to see the nakedness, untuk melihat. Apa the nakedness di situ? Tentu yang dia maksud tentu memata-matai, melihat celah dari negeri itu, bukan? Melihat kerentanannya kan? Saudara perhatikan kalimat ini.
Jadi, arti ketelanjangan di dalam kata pasal yang kedua ayat 25, yang satu akar dengan pasal 3 ayat 1, bicara bukan hanya ketelanjangan, tapi bicara tentang kerentanan. Kedua-duanya rentan, manusia rentan. Menjelaskan bukan hanya sekedar tidak ada yang tersembunyi. Iya, betul. Mereka tidak ada yang tersembunyi. Mereka terbuka satu dengan yang lain. Maka kalau ada pasangan saling menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Kan dulu pernah ada ya, ini kisah nyata di Amerika. Saya lupa namanya itu. Saya sudah pernah menceritakannya. Seorang yang sangat cinta sekali kepada seorang artis. Dia lihat di stage cakep, luar biasa. Tapi dia tidak tahu kehidupannya. Pokoknya dia lamar aja tuh artis, mau pula artis itu. Malam pertama tibalah mereka untuk pertama kalinya satu ruangan, satu tempat tidur, mau tidur. Waktu dia melihat pasangannya dia kaget banget. Dia mulai bersihkan make up-nya. Ternyata kulitnya tidak seputih yang kelihatan. Dia mulai copotin giginya. Ternyata dia nggak punya gigi lagi. Belum selesai kagetnya, dia mulai copotin alis matanya, benang yang mengikat pipinya, ternyata berkerut semua. Lalu dia mulai copotin rambutnya, ternyata dia nggak punya rambut. Dan yang paling terakhir, yang paling mengejutkan adalah dia copot kakinya. Cuk, ternyata dia nggak punya kaki lagi. Dan dia kaget, apa yang sedang aku lakukan? Kenapa dia tidak mengakuinya ketika sebelum dia menikah? Ternyata wanita itu telah berumur 65 tahun. Tapi di tampilan televisi dia umurnya 30 tahun. Hati-hati cari pasangan. Cek dulu. Sebelum menikahi datang ke rumahnya, waktu dia baru bangun tidur, cek. Dia pakai kaki palsu atau tidak, gigi palsu atau tidak. Jadi datanglah ke rumahnya. Coba buka mulutmu. Saudara, betul, tidak ada satupun yang disembunyikan di antara pasangan itu, suaminya maupun istrinya. Tetapi istilah arum itu bicara tentang kerentanan, tentang titik lemah, ada celah. Dari sisi iblis yang menggunakan ular, dari sisi ular maaf bukan iblis, ular ada istilah arum, ada titik lemah, dia cerdik. Dari sisi manusia ada sisi rentan, vulnerability. Betul nggak kalimat itu? Ada kerentanan, ada kemungkinan potensial dia jatuh. Saudara, demikian juga sebenarnya Bapak Agustinus sudah memberikan kepada kita dalam tulisan yang sangat bagus itu. Dia memberikan satu tulisan dalam judul Human Nature in a Fourfold State. Tulisan itu tulisan klasik. Bapak Agustinus berkata ada 4 stage human nature di sana. Dan kondisi Adam dan Hawa pada waktu itu adalah kondisi di mana dia berada dalam situasi posse non pecare et posse pecare. Apa itu Pak? Aku pun tidak ngerti. Bahasa Latin. Tapi terjemahannya, karena saya nggak bisa baca Latin, saya terjemahkan bahasa Inggrisnya, menerjemahkan man original capacities include both the power not to sin and the power to sin. Dia punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa, tapi dia juga punya kemampuan jatuh dalam dosa. Jadi, manusia pada waktu itu punya celah, kerentanan, dan diungkapkan dengan istilah nakedness, ketelanjangan. Saudara, tapi mengapa mereka tidak malu akan hal itu? Ya, alasan mereka tidak malu karena mereka tidak ada yang disembunyikan. Tetapi apakah mereka tahu kalau mereka itu telanjang? Tentu. Tuhan kemudian nanti bertanya di pasal yang ketiga, dan siapa yang memberitahu kau telanjang? Gitu ya. Saudara, maka perlu kita bersyukur kepada firman Allah hari ini. Kita mengerti bahwa kita ini punya kerentanan. Nah, kalau dalam konteks kita yang sudah memiliki dosa original sin itu,
maka kita masuk ke dalam stage yang kedua. Kata Agustinus, manusia itu berdosa, tapi dia tidak bisa tidak berbuat dosa. Paulus mengatakan, tidak ada satupun manusia yang baik. Tapi ketika Kristus datang dan kita semua percaya kepada Kristus, dosa kita dihapuskan. Maka saya senang dengan pujian itu. Dihapuskan dosaku. Betul kan? Bapak Agustinus berkata, that stage, that's human nature waktu itu. Dia tidak berdosa. Walaupun masih dalam dunia berdosa, pada saat dipulihkan oleh Tuhan, dia punya kemampuan tidak berbuat dosa. Kecenderungan untuk berbuat dosanya masih ada? Iya, tapi dia bisa melawan. Karena kondisi yang kedua dikatakan dia tidak bisa tidak berbuat, kecenderungannya dosa. Lalu yang keempat gimana Pak? Stage yang keempat nanti berada nanti di sana, tidak berdosa dan tidak dapat berbuat dosa. So saudara, mari kita baca, mari kita melihat teks ini seolah-olah kita tidak tahu endingnya. Itu kuncinya. Menurut Ron Rhodes katanya, kalau kamu baca kitab Kejadian, tolong jangan baca dia seolah-olah kamu udah tahu endingnya. Karena kamu akan losing the point. Mari kita mulai baca seolah-olah kita tidak tahu endingnya. Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Siapa yang menciptakan ular begitu cerdik? Kita semua sepakat. Ada yang gak sepakat dengan Tuhan? Kalau ada yang gak sepakat dengan Tuhan, ketemu kita nanti. Semua sepakat ya? Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan menghadirkan kecerdikan, kebijaksanaan, kepintaran di dalam taman itu? Melalui ular. So, saudara, jawabannya sebenarnya sudah dijelaskan ketika kita membaca kitab Amsal. Saudara, kitab Amsal tujuannya apa? Kitab hikmat ini. Kitab kebijaksanaan tujuannya apa? Coba kita lihat apa tujuannya. Saya membawa kita, mengajak kita untuk membacanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tujuannya ialah untuk menolong orang mengetahui bagaimana menjadi bijaksana dan tahu tata tertib hidup serta dapat memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam. Ayat yang ketiga, petua-petua ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Pasal 1 ayat 4, orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam, dan orang muda diajarnya menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Pasal 2 ayat yang kedua, perhatikanlah apa yang bijaksana dan berusahalah memahaminya. Ayat yang ketiga, ya anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam, mintalah. Jadi Allah menciptakan ular, binatang yang sangat cerdik, yang selalu kita bilang iblis itu, kalau ketemu ular, iblis. Ya, kalau orang Kalimantan suka makan ular Bapak Ibu. Ya, beberapa 2 hari yang lalu teman saya posting di Facebooknya. Puji Tuhan, ada berkat Tuhan. Ternyata ada gambarnya ular tidak berkepala lagi di situ, ular sawah. Dapat berkat Tuhan. Langsung saya komen. Wah, kalau di Kalimantan Barat, ayat Alkitab bisa berubah ya. Siapakah seorang bapa yang memberikan ular ketika anaknya minta roti? Itu terjadi di Kalimantan Barat, berubah Bapak Ibu. Kalau anaknya minta roti dikasih ular, bahagia. Betul kan? Nampaknya konteks budaya kurang pas. Maka terjemahan Alkitab seharusnya di sana, siapakah anaknya minta bisa beracun diberikan? Minta roti dikasih bisa beracun, bukan ular. Kalau ular, loh. Kok minta roti dikasih ular buruk? Bagus dong. Daging. Orang Kalimantan bilang nyaman.
Saudara, ular itu binatang yang sangat cerdik. Di antara binatang darat, Tuhan tempatkan di dalam taman bersama dengan manusia. Tujuannya untuk apa? Supaya manusia belajar dari kecerdikan, kebijaksanaan, dan ini bicara tentang pengetahuan. Bicara manusia harus terus-menerus belajar tentang konsep positifnya. Karena istilah cerdik atau kecerdikan, kata Aaron tadi, itu bicara tentang konsep positif sebenarnya. Karena bicara cerdik juga bicara dia netral kan? Bisa cerdik, bisa itu negatif, bisa positif. Nah pertanyaannya begini, adakah ciptaan Tuhan pada saat itu yang disebut buruk? Saya belum menemukan teks satupun dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal yang kedua mengatakan, maka Allah melihat segala sesuatu itu buruk. Maka Allah melihat ular yang diciptakannya itu buruk. Tidak kan? Pada saat itu semua ciptaannya adalah baik adanya. Satu-satunya kalimat Tuhan mengatakan tidak baik apa? Bukan ciptaan. Tapi dia bicara relationship. Tidak baik manusia. Itu kalimat untuk Anda saudara. Yang jomblower itu. Cepat menikah. Jangan tunda. Karena sampai titik Tuhan ciptakan segala sesuatu. Tuhan melihat segala sesuatu baik. Tetapi bijaksana itu tidak negatif. Tetapi dalam konteks kalimat Tuhan Yesus bicara tentang kecerdikan, kata cerdik, tapi dalam konteks yang berbeda, penulis yang berbeda, yang mengucapkan yang berbeda, ada dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Yesus berkata apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu, nah lihat, kata cerdik itu muncul lagi. Jadi Tuhan menciptakan ular itu supaya belajar kecerdikannya dalam konsep yang positif. Kenapa? Karena istilah ketelanjangan tadi, bahasanya apa? Bahasa Ibraninya? Itu bicara kerentanan yang bisa dimanipulasi oleh orang di luar dirinya atau bahkan dirinya sendiri. Maka dia perlu belajar untuk bertumbuh makin dewasa, makin waspada, makin cerdik. Karena manusia punya kerentanan, ditipu. Manusia punya sifat natur yang kalau dia tidak belajar, dia akan jadi manusia yang naif. Dia mudah untuk ditipu. Maka Tuhan Yesus katakan, makanya jadi orang percaya itu harus punya dua sisi dan itu dua-duanya seimbang. Apa itu? Cerdik dan tulus. Kalau tulus saja tidak cerdik, makanya kau dibodoh-bodohin terus. Ditipu melulu. Bagaimana ditipunya? Kalau di kota besar biasanya di pinggir jalan kita dengar ada pengamen anak-anak kecil nyanyi lagu rohani. Bapa sentuh hatiku sambil megang keroncong. Lagu rohani, puji Tuhan, kasih 100.000. Kita ditipu. Belum tentu dia percaya Tuhan. Tapi karena dia tahu dia bisa memanipulasi orang Kristen, kalau dengar lagu rohani, udah segala-galanya bagi dia itu. Maka uangnya akan keluar. Cek dulu, nah kau gereja di mana? Kalau memang kau mau membantunya, bawalah ke rumahmu. Berilah dia makan, pakaian, berikan dia beasiswa untuk sekolah. Itu lebih berguna buat dia. Itu cerdik bukan? Karena dengan memberikan 100.000, engkau sedang mengajarkan apa? Lanjutkan nak penipuanmu. Engkau tidak peduli dia percaya atau tidak, tapi kita hanya senang. Dan udah gitu kita posting, sebarluaskan pula kebodohan kita. Puji Tuhan lagi capek-capeknya, lagi sebel-sebelnya, dengar adik ini nyanyi puji Tuhan. Aduh, naif bukan? Dunia tidak segampang itu, Ferguson. Dunia enggak seperti itu. Dunia ini enggak abu-abu. Aduh, hati-hati banyak di antara kita penipuan. Saudara, kita punya apa? Harum, hati-hati, ingat. Anda dan saya, natur kita diciptakan oleh Allah telanjang.
punya potensi untuk bertumbuh, tapi juga punya potensi untuk jatuh. Nah, apa yang terjadi dengan ular sehingga dia ditunggangi oleh iblis? Kita tahu bukan ular yang menipunya, tapi kecerdikan ular yang ditunggangi oleh iblis, betul? Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan ular karena teks tidak mengatakan apapun kepada kita. Lalu bertanya, loh kok iblis bisa masuk Taman Eden, Pak? Sama seperti ketika kita bertanya, kok iblis bisa masuk ketika anak-anak Allah, malaikat itu berjumpa dengan Allah di sorga, dalam konteks kitab Ayub. Loh kok ada iblis? Kucuk datang. Lah, saya setuju dengan pendapat para ahli dan saya juga sepakat kalau iblis bisa masuk ke Taman Eden, apa yang menyebabkan iblis terhalang datang ke sorga? Kalau di dalam izin dan kehendak Tuhan. Lu ngapain Tuhan biarkan dia masuk ke sorga? Tentu ada tujuannya. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang kita tahu dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti apa? Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan, nah dia tidak menggunakan kecerdikan, bukan? Dia menggunakan kelicikan. Nah, hati-hati orang yang cerdik. Bisa jadi kalau engkau tidak takut Tuhan dan tidak tulus, engkau bisa licik. Jadi kalau cerdik saja tidak tulus, licik. Itu penipu banyak begitu. Akhir-akhir ini banyak yang menelpon, bukan? Dari Afrika, dari Ethiopia. Anda yang punya WA sering ditelepon, mau kerja enggak? Jangankan begitu. Dalam satu event tertentu, di dalam konferensi memperingati 100 tahun Edinburgh di Tokyo tahun 2010, saya ketemu dengan orang India dan berkata, where are you from? Oh, orang India begini, where are you from? What you doing? I live in Tokyo. I live in Hamamatsu. I'm working in Japan. So you want to work? If you want to work, I can have you work with me. What you're doing? I'm working. I know what you're doing. I know you're working, but what you're doing? That is a secret. Dan dia hadir di dalam konferensi misi, tapi dia merekrut orang untuk bekerja dengan dia. Ketika ditanya apa yang pekerjaanmu, that is secret. Kalau gitu pekerjaannya saya menduga, wah agen rahasia. Kalau agen rahasia kan rekrutnya rahasia dong, bukan terbuka. Bayangkan di antara hamba-hamba Tuhan yang datang untuk konferensi misi pun masih ada penipuan. Hati-hati. Ayat yang keempat. Hal itu tidak usah mengherankan kalau kita tanya kenapa ular bisa begitu. Dan ada iblis memperdaya manusia melalui ular. Iblis bisa menyamar sebagai, jangankan ular, itu kecil buat dia. Ular mau jenis apapun, ular kadut, ular sanca dia bisa datang dengan malaikat. Dia bahkan bisa datang sebagai malaikat. Hati-hati. Ya. Rasul Yohanes menuliskan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dengan istilah apa? Naga besar, ular tua. Ini sudah kita pelajari karena Bapak Pendeta Atsumi sudah memberikan eksposisi kitab Wahyu secara tuntas dalam 2 tahun terakhir ini. Saudara, apa yang kita bisa dapat aplikasikan? Kecerdikan dan kebijaksanaan ular tidak membuat dirinya terhalang untuk dieksploitasi oleh si jahat. Jangan pikir kalau kita cerdik, kita berpendidikan, sampai pendidikan tertinggi yang ada di muka bumi ini, lalu kita merasa, aku tidak mungkin diperdaya oleh siapapun. Ular diperdaya, digunakan, diperalat. Maka hati-hati, sadarlah kita semua ini adalah arum. Kita sekalipun cerdik, memiliki kemampuan, kalau engkau tidak cinta Tuhan, tidak takut Tuhan, awas jatuh ke dalam dosa, awas diperalat oleh iblis. Hati-hati, engkau dieksploitasi oleh setan dan bisa menjatuhkan dirimu dan engkau bisa digunakan untuk menjatuhkan orang lain, betul? Maka hati-hati bagi yang datang ke Tokyo untuk sekolah serius,
tapi ikut Tuhan lebih serius. Amin. Untuk yang datang bekerja ke Jepang, kerja serius, tapi juga harus lebih serius mengikut Tuhan. Amin. Saudara, jangan biarkan diri kita yang sudah kita ngerti bahwa kita ini arum, kita ini punya kelemahan, kerentanan untuk dieksploitasi oleh orang di sekeliling kita maupun oleh kuasa kegelapan. Saudara, tiap zaman tentu punya tantangannya yang bisa membuat kita dieksploitasi. Tapi yang perlu kita lakukan, apapun zaman dan masa kita, tantangan dan situasinya tidak pernah berubah. Eksploitasi dari si jahat terus ada. Nah, mari kita lihat. Perhatikan ayat yang pertama. Di situ dikatakan, ular yang paling cerdik itu digunakan oleh iblis untuk mengeksploitasi manusia dimulai dari perempuan. Dimulai dari siapa? Perempuan. Bukan saya yang bilang ya. Jadi kalau ada yang marah, marahlah kepada yang menulis ini. Nah, ini kan ditulis oleh laki-laki, Pak. Ini privilege daripada maskulinitas. Tidak. Sudah perhatikan kalimatnya. Ular berkata, tentulah Allah berfirman. Apa katanya? Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan baik-baik. Ayat yang kedua. Apa jawabnya? Perempuan itu kepada si ular berkata, buah pohon-pohonnya dalam taman ini boleh kami makan. Bagus? Bagus. Memang wanita cepat bicara, cepat menjawab, tapi bukan itu masalahnya. Perhatikan ayat yang ketiga. Tetapi kalimat Hawa tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti ketika ular mengajukan pertanyaan yang seharusnya jelas dan dapat dijawab dengan tegas, fasih, dan lugas. Karena sudah ada referensinya. Referensinya ada dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Firman itu diberikan kepada Allah, karena tadi saya memulai, Allah itu berelasi, bukan? Tiap-tiap hari Tuhan berbicara kepada manusia. Tiap-tiap hari Tuhan mengajar manusia. Tiap-tiap hari Tuhan berkata firman-Nya kepada manusia. Tapi hal ini bukan hal baru, kalimat ini. Maka yang pertama yang kita bisa pelajari untuk bisa waspada dan tidak jatuh ke dalam dosa adalah jawaban Hawa dalam ayat yang kedua menjelaskan kepada kita betapa manusia itu mudah melupakan firman Allah. Saudara, bukankah yang dikatakan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 itu sudah jelas. Perhatikan dalam ayat yang ke-16, bedanya di mana? Cuma kata apa? Jangan. Terus dia jawab apa? Boleh. Harusnya dia jawab sebagaimana ayat 16 dari pasal yang kedua, dia berkata, firman Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya, itu kalau kita breakdown di ayat yang ke-16, itu banyak itemnya. Tetapi mari kita melihat konsep istilah boleh dan jangan ini. Di sisi lain manusia itu apa yang dilupakannya? Manusia itu lupa kemurahan Tuhan yang ada di dalam taman itu. Perhatikan ayat yang ke-16. Boleh kamu makan buahnya, tapi kalimat yang paling terakhir apa? Free, bebas. Itu anugerah Tuhan loh. Tuhan beri keleluasan, kebebasan, bebas. Artinya, kata bebas di situ artinya adalah kamu boleh makan apa saja, di mana saja, kapan saja. Karena waktu itu mereka belum mengalami sakit gula, kolesterol dan sebagainya. Tidak ada larangan. Bebas. Semua yang menurut seleramu, kapan kamu mau makan, itu khusus disediakan untuk kamu dan Tuhan memberikannya kepadamu. Saudara, kita bersyukur tadi. Terima kasih Pak Silalahi. Boleh mengingatkan kita melalui pujian itu dan doanya. Bahwa kita tidak boleh tidak membaca firman. Kita harus membaca firman. Kita harus terus
mengerti dan memahami pentingnya baca firman itu. Pentingnya belajar firman dengan baik dan serius. Karena iblis tidak membuat manusia tidak cinta firman. Tidak. Dia selalu berkata, nggak ke gereja. Iblis ngingatin kita ke gereja. Dia akan membiarkan kita ke gereja asal kita tidak ketemu dengan Kristus. Maka kita datang ke gereja, kita ketemu dengan siapa? Teman, gosip. Dan hanya untuk memperhatikan orang lain. Apa kesalahannya, betul? Iblis akan membuat kita rajin beribadah, rajin baca Alkitab, tetapi tidak kenal dengan Tuhan. Maka firman akan mudah kita lupakan. Ketika itu terjadi, maka berapa banyak orang Kristen yang dengan mudah sekali melupakan firman Tuhan. Betul? Padahal baru kemarin diajarin, udah lupa. Saudara, berapa banyak orang yang ketika dalam situasi hidupnya, membawanya pada situasi harus menjawab situasi itu, dia bahkan tidak menjawabnya dengan firman yang dia mengerti. Dia tidak menjawabnya dengan apa yang sudah dia pahami daripada firman yang sudah dia renungkan itu. Dia lupa. Itu sebab ketika dia terpuruk karena mengambil keputusan yang salah, lalu kemudian dia melupakan segala kemurahan Tuhan. Itu sebab banyak orang mengalami banyak keputusasaan. Karena ketidaksadaran betapa rentannya hidup kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, pasal yang pertama itu kita menemukan dari jawaban manusia, Hawa, menjelaskan betapa manusia bukan hanya rentan melupakan firman Allah, Bapak Ibu. Tetapi manusia juga punya potensi untuk biasanya mengurangi atau alasan simplifikasi. Dan itu sudah jelas ya dalam ayat yang ketiga kan. Dia katakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, perhatikan kalimatnya, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kau mati. Pertanyaannya begini, apakah dia tidak boleh dimakan karena dia ada di tengah-tengah? Tidak, bukan? Dia tidak menjadi forbidden fruits karena dia ada di tengah kan? Itu simplifikasi namanya. Itu terlalu menyederhanakan. Bisa jadi memang pohon itu ada di tengah, tapi bukan karena posisinya yang di tengah lalu kemudian dia terlarang, betul? Ini oversimplified. Betapa banyak orang Kristen terlalu mudah mengatakan firman Tuhan dengan begitu sederhana. Padahal teks firman Tuhan itu terikat dengan teks dan konteksnya. Dia terikat dengan suatu kondisi yang tidak bisa kita langsung ambil lalu kita aplikasikan dengan segera karena ada jembatan budaya, jembatan zaman yang begitu panjang, betul? Kalau Bapak Ibu mengikuti media sosial G3 sekarang, tiap hari akan ada postingan yang baru yang berisi edukasi buat kita. Di situ salah satunya minggu yang lalu sudah dibahas bahwa penulis Alkitab itu lebih dari 40 orang. Dan ditulis Alkitab ini berapa ratus tahun? Lebih dari 500 tahun kan? Ditulis oleh lebih dari 40 orang dengan budaya zaman yang berbeda, latar belakang. Bahkan bukan hanya 40 orang, ada namanya jurtul. Apa jurtul? Juru tulis. Orang Batak bilang jurtul. Bahasa ininya amanuensis. Kenapa? Karena Petrus matanya sudah mulai kurang awas. Tidak ada toko jeans di sana yang bisa memberi kacamata. Maka ada juru tulis. Amanuensis. Dan ada jembatan jurang yang budaya. Karena kita bukan orang Ibrani. Kita bukan orang Israel. Kita berbeda-beda. Maka konteks budaya kita perlu kita aplikasikan. Itu yang disebut dengan eksposisi dari eksegese. Nah saudara, ayat yang ketiga dikatakan dari tengah-tengah taman. Coba perhatikan ayat yang ke-17. Yang menjadi masalah adalah firman Tuhan berkata, dia menjadi terlarang, kenapa? Ayat 17 mengatakan bukan karena di tengah, tapi karena itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Pada waktu engkau memakannya, engkau pasti mati. So, perhatikan, buah itu dilarang bukan karena di tengah-tengah, tetapi karena itu berisi pengetahuan yang baik dan loh, kenapa nggak boleh Pak? Nanti sabar dulu. Yang kedua, ada kemungkinan untuk menambahi. Kadang suka begitu ya. Kenapa? Kemungkinan. Ini para ahli juga mengatakan, ya bisa jadi dia menambahi. Contoh, bikin permainan itu ya, antar kata itu, bisikin satu orang. Ular melingkar di atas pagar di rumahnya Pak Mimbar. Bisikin ke depan. Bertambah atau berkurang. Sampai di ujung udah berubah. Kok bisa? Sampai di ujung ceritanya apa? Pak Mimbar bersandar di atas pagar, di atasnya ular katanya. Kok berubah? Lihat, itu Arum. Dia dieksploitasi oleh apa yang didengarnya, apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, dan apa yang dia enak dia pikirkan. Dia pikir enak, bagus nih Pak Mimbar di atas pagar nih, daripada ular. Terlalu bukan? Kenapa? Karena memang Adam mendengar langsung dari Allah dengan mimik wajahnya yang serius. Tuhan berkata, Adam, lihat wajah saya. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan pohon itu, buahnya pada saat kau makan, pasti kau mati. Manusia udah dengar dari Tuhan dong, dengan mimik wajah yang serius. Tapi kan ini istrinya. Coba berani sama istri ngomong begitu. Peps, firman Tuhan begini bilangnya, yang di tengah jangan dimakan ya, ntar kita mati. Lihat, mimik wajahnya udah beda tuh. Iya, kata istrinya. Jangan lupa ya. Iya, berisik amat sih. Relate ya. Saya nggak curhat loh, beneran. Saya nggak curhat. Maka Adam itu masuk kategori manusia pertama takut sama istri. Mungkin dialah pembentuk istitina itu. Ikatan suami istri tingkat nasional, mungkin tingkat dunia lah ini ya. So, saudara, beda. Maka ada potensi untuk menambah. Maka dia katakan, di tengah-tengah. Udah, pokoknya aku ngerti dah. Pokoknya udah paham-paham. Padahal waktu dia jelaskan, disuruh mengaplikasikan, paham. Maka bagi suami-suami yang sudah beristri, ya dong, masa nggak beristri udah dibilang suami? Ya, jangan lupa terus mengingatkan firman Tuhan pada istri. Amin. Bagi kekasih yang sudah punya kekasih, ingatkan, kalau kau putus sama saya, ya bukan itu ya, ingat dek, mari kita rajut relasi kita di dalam firman Tuhan. Kalau kau nikah sama saya, kita akan tiap hari punya waktu dengan Tuhan. Waktu denganku kapan? Dengan kau juga lah. Tapi kalau kau tidak cinta Tuhan, dek, sekalipun kau cantik, sekalipun kau ganteng, kalau itu laki-laki, aku tidak akan mau menikahimu. Aku tidak akan mau memacarimu. No! Karena aku cinta Tuhan. Karena aku baca dan dengar firman. Mimik wajah Tuhan itu serius sekali, dek. Lebih baik aku tidak mempunyai kekasih, pacar, daripada aku melupakan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oh gitu. Iya. Yakin? Enggak. Takut sama pacar juga. Harus firm. Itu firmnya yang Tuhan kasih, itu mimik wajahnya serius. Maka ketika dia bicara tentang dosa, dia serius. Dia berkata, jangan kau makan, kalau kau makan mati. Istri bilang apa? Jangan kau makan, raba pun jangan. Nambah gak tuh? So, saudara, tidak ada kalimat Tuhan melarang menyentuh, bukan? Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 28, waktu dia mengatakan jangan raba buah itu udah melanggar firman Allah. Bukan hanya menambah, tapi melanggar. Itu sebab kalau kita baca di Wahyu, siapa yang menambah ini, dia terkutuk, betul? Karena waktu dia menambah itu sudah melanggar firman dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Apa itu?
Tuhan memberkati manusia, lalu kemudian Tuhan berkata, penuhilah bumi dengan keturunan gambar rupa Allah Tritunggal itu. Saya terjemahkan dari bahasa aslinya ya. Dan kelolalah, kuasailah. Kata kelola, kuasailah itu bicara tentang cultivated the earth. Hasilkanlah sesuatu yang memuliakan Tuhan di sana. Jangan dieksploitasi, tapi kelolalah. Bagaimana dia bisa mengelola taman itu, merawat taman itu kalau dia tidak boleh menyentuhnya? Betul? Gimana dia bisa menyemai seluruh tanaman itu? Kalau nyentuh aja nggak boleh. Maka bayangkan, Anda bisa membayangkan taman itu, di tengah-tengah ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, tidak pernah dibersihkan rumputnya. Sementara yang lain bersih, karena nggak boleh disentuh. Itu udah salah bukan? Kamu tidak disuruh untuk mengkultivasi hanya yang diperintahkan Tuhan, tapi seluruh bumi kan? Seluruh taman bukan? Nah saudara, hati-hati. Lagi pula alasannya bukan karena posisi buah itu kan? Alasannya adalah karena Tuhan memberikan perintah pengetahuan tentang yang baik dan yang. Lalu kenapa Pak? Nggak boleh. Ketika manusia makan dari pohon yang menurut versi wanita itu di tengah, tapi versi Allah itu yang baik dan yang jahat, karena pohon itu menghasilkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan itu dihasilkan oleh dunia bukan dari Allah. Ketika manusia mau mengambil pengetahuan dan yang baik yang jahat dari buah itu, dari dunia itu, berarti saat itu dia berkata, aku tidak perlu pengetahuan yang baik dan jahat dari Tuhan aja. Aku mau alternatif lain. Ini buahnya. Itu terjadi pada masa ini bukan? Dia katakan, aku nggak perlu Tuhan, aku bisa cari sendiri lewat daigaku. Lewat kehidupan sehari-hari, bergaul. Aku nggak perlu gereja, karena aku bisa dapat dari pembacaan firmanku sendiri. Itu sama. Maka manusia tidak puas dari pengetahuan yang datang dari Tuhan. Karena tiap hari dia berkonversasi, dia mendengar firman, menerima pekerjaan dari Tuhan. Manusia katakan, that is not enough for me. Aku mau alternatif firman. Aku bosan dengan firman Tuhan. Yang kedua, dia ingin independen. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Karena manusia tidak bisa tidak tergantung pada Allah. Karena Allah yang mencipta dia. Dia nggak boleh. Ketergantungan kepada Tuhan itu satu-satunya alasan dia bisa bertahan dan mendapat pengetahuan. Hati-hati. Apalagi kita orang-orang Indonesia yang diaspora di Jepang. Satu-satunya kita punya pengetahuan, hikmat, bijaksana, kemampuan untuk bisa bertahan di dunia ini, termasuk di Jepang ini, yang keras ini, adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Tanpa itu, jangan harap bisa survive. Dan mungkin ada yang berkata, no, I am survive until now. Mungkin engkau survive untuk menuju kemana? Kalau engkau mau bertahan sampai kepada kesudahannya, hanya ada di dalam Tuhan dan firman-Nya. Amin. Manusia ingin jadi Allahnya sendiri. Dia bisa ciptakan pengetahuan kebenaran yang baik dari usahanya sendiri. Enggak boleh, Tuhan katakan, jangan makan dari buah itu. Pengetahuan yang baik dan yang jahat itu hanya datang dari Tuhan. Enggak boleh datang dari yang lain. Amin. Kenapa? Kenapa Pak? Nah ini kalau dari tadi saya tanya, saya jawab sendiri. Saudara, kenapa ya? Enggak boleh datang dari, kenapa Tuhan? Cuma Tuhan aja yang boleh, aku enggak boleh. Saudara, begini, Allah itu mampu menghandle pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kita enggak mampu. Ilustrasi begini deh, pernah lihat anak ini? Saya juga enggak pernah. Karena bukan itu poinnya. Coba perhatikan, ketika ada anak kecil umur 1 tahun memegang pisau yang sangat tajam, apa yang Anda lakukan? Bagus nak, potong tanganmu nak. Enggak gitu kan? Anda akan pukul tangannya, jangan. Lalu singkirkan pisau itu, simpan, betul? Tapi apakah ketika Anda melihat gambar ini, lihat ada anak di situ, Anda pukul tangannya, pisaunya Anda buang? Apalagi pisau itu pisau sushi gitu, mahal itu. Enggak kan? Lalu Anda enggak gunakan pisau sama sekali. Masa Anda memotong daging pakai karate kan enggak mungkin. Pakai pisau kan? Lalu nanti pada waktu Anda motong daging pakai pisau yang tadinya Anda ambil dari tangannya, lalu dia berkata, Mama, kenapa Mama boleh? Aku enggak boleh. Jawab apa?
Itulah pertanyaan kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku nggak boleh makan buah itu, tapi kau boleh. Loh, nak, kamu belum bisa menghandle pisau ini, nak. Aku bisa. Betul? Karena Allah adalah Allah yang maha tahu. Kita bukan Allah yang maha tahu. Kita nggak boleh, nggak bisa, dan tidak akan pernah bisa independen. Kenapa? Karena kita manusia. Kita dicipta untuk bergantung kepada Dia. Allah tidak perlu bergantung pada siapa-siapa. Betul? Nah saudara, maka perlu kita mengerti. Kadang-kadang kita protes sama Tuhan yang kita nggak ngerti. Berapa banyak orang Kristen yang tidak peduli firman. Makin mengerti kebenaran bukan makin paham mengaplikasikan. Bahkan mengatakan tidak perlu lagi firman. Aku bisa ciptakan firman sendiri. Ya. Bahkan ada yang bahkan mempertanyakan dan meragukan firman Allah. Saudara, ini bukan perkara sederhana. Sesungguhnya firman Allah diberikan kepada manusia supaya kita bertumbuh. Kita mengerti kebenaran, kita hidup di dalam firman, kita sungguh mengasihi Tuhan. Itu kuncinya. Saudara, mari kita belajar. Ketergantungan adalah kunci untuk berbuah. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Apart from me, you can do nothing. And you are nothing. Saudara, dari ayat yang ketiga, kita mengerti dan menjelaskan manusia bukan hanya rentan untuk dieksploitasi, melupakan, menambahkan, tapi manusia juga menganggap remeh firman dan konsekuensinya. So, perhatikan ayat yang ke-17 dari pasal yang kedua. Waktu firman Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Apa kata Hawa? Nanti kamu mati. Apa sense yang dibangun oleh teks itu? Sense yang dibangun adalah kalimat Tuhan di pasal 2 ayat yang ke-17. Sense-nya adalah absolusitas. Absolutely you will die. Pasti, tidak mungkin tidak. Tapi begitu sampai ke tangan Hawa, dia katakan, nanti. Ini relativism. Relatif. Maybe. Sama kayak ditanya, kapan kau nikah? Maybe yes, maybe no. Relatif. Relatif. Firman Tuhan tidak ada yang relatif. Firman Tuhan absolutely right. Maka Alkitab itu ada satu sifatnya namanya ineran. Tidak mungkin salah. Tidak ada kesalahan. Relatif. Nanti kamu mati. Kok bisa ya berubah ya? Karena yang ngomong wanita. Ya, relatif semua di tangan wanita. A bisa jadi B. Kalau kamu melawan, bahkan bisa jadi C. So, saudara, firman Tuhan berkata, pasti kamu mati. Pasti. Tidak ada. Nanti minggu depan kita akan belajar apa konsekuensi daripada absolusitas yang berubah, diubah menjadi relatif itu. Nanti kemudian apa konsekuensinya? Dieksploitasi oleh iblis. So, saudara, ketika firman Allah tidak lagi dianggap serius, firman Allah yang absolut itu lalu kemudian dipahami secara relatif. Mungkin bisa jadi, mungkin. Itu dosa sudah mengintip di depan pintu rumah kita. Hati-hati, kalau engkau meragukan firman Allah, masa sih? Waktu kita baca firman Tuhan lalu kita berkata, emang iya? Emang benar? Masa sih? So, saudara, hati-hati. Dari mana Bapak tahu? Dari firman. Firman dari mana dia tahu? Dari Allah. Allah dari mana tahu? Kamu tahu dari mana? Bisa tahu, bertanya tahu dari mana tahu? Enggak tahu Pak. Itu. Berarti kita semua tidak tahu. Kalau kita tidak mau cari, tahu. Kuncinya tidak tahu. So, saudara, konsekuensinya apa? Kita lihat kan, banyak yang dilarang oleh firman Tuhan, dilakukan bukan? Padahal tahu konsekuensinya kan? Jangan bohong. Bohong juga. Maka ada orang sebel dengan orang yang suka membohongi dia, pada rajin ke gereja. Saya pernah lihat bajunya itu dipakai oleh orang ke gereja. Bohong kalau kamu tidak pernah bohong. Di belakang tulisannya, bohong kalau kamu tidak pernah bohong.
Wah, waktu saya baca itu merasa terhina sekali saya. Terhinanya bukan karena tulisan itu. Mengapa pula saya baca? Saudara harusnya ditambah, aku pernah bohong. Kalau kamu tidak pernah bohong, bohong kalau kamu tidak pernah bohong. Betul juga kan? Karena pada waktu berkata aku tidak pernah bohong, itu adalah kebohongan. Benar lupa aku nggak bohong. Yakin. Tanya sama dia. Saudara, ketika kita berkata berbohong itu dosa, tapi sering kita lakukan, yakinkah kita merasa firman Tuhan itu absolut? Ketika kita berkata berzina itu dosa, yakinkah kita akan konsekuensi dari dosa itu? Tapi mengapa masih ada orang Kristen melakukannya? Mengapa ada orang yang melupakan firman Allah? Firman Tuhan berkata jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Mengapa ada orang melakukannya? Karena kalau ada menjauhkan diri dari persekutuan, dia akan mengalami apa? Kepahitan. Dan ini yang memberikan penyakit dalam gereja dan memecah belah gereja. Kan itu kalau kita baca kitab Ibrani kan. Hanya karena penantian, Tuhan tidak datang-datang. Karena Tuhan bilang, aku akan datang segera. Rasul udah mulai bertumbangan mati dalam kitab Ibrani. Tapi mengapa Tuhan tidak datang-datang? Akhirnya mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Dia katakan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Karena banyak orang menjauhkan diri dari persekutuan, pahit hatinya. Jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan hari ini. Mari kita ingat, apa yang bisa kita mengerti hari ini. Ingat, nakedness itu. Ingat arom itu. Ingat, kita punya potensial melupakan. Kita menambahi, mengurangi, mensimplifikasi, dan kita punya kemampuan untuk menganggap remeh. Berusaha independen dari Tuhan. Ingat, betapa kita rentan ini. Jangan malu mengakui kerentanan kita. Bersaksilah, Tuhan, aku dulu jatuh, aku sangat lemah, aku tidak berdaya. Jangan hanya merasa kita mampu. Sadari itu dan terus waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Masing-masing kita berdoa secara pribadi. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang kami sembah, Allah yang berfirman, Allah yang mengasihi kami dengan kebenaran, Allah yang mendidik kami di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Hari ini kami bersyukur lagi, karena firman-Mu terus berbicara. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti, menyadari betapa pentingnya kami untuk hidup seturut dengan firman Allah. Betapa pentingnya hidup kami diikat oleh kebenaran. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kami tidak dipengaruhi oleh dosa. Dan kami tidak bisa dieksploitasi, karena kami memiliki seluruh hikmat, kebenaran firman Allah yang mengajar kami untuk bisa dapat tetap bergantung pada Tuhan. Ketergantungan kami kepada pokok itu menjadi kunci daripada pertumbuhan rohani kami. Jangan biarkan kami jatuh Tuhan. Tolonglah kami, beri kami hikmat dan bijaksana. Biarlah firman Tuhan ini boleh dapat kami aplikasikan dalam hidup kami masing-masing. Setiap kami cinta Tuhan, cinta firman dan kebenaran. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada semua saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih untuk Ishak, Andini, Saudara Deo Ordus, Samuel Simanjuntak, Ibu Christine, Ibu Oktora, Saudari Indri, Saudara Yoel. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu dalam hidup semua saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Bapa, kami mohon sebagaimana anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di waktu yang sudah dilalui mereka, begitu juga kiranya anugerah Tuhan yang sama Tuhan karuniakan. Ketika air mata mereka alami, Tuhan tolonglah beri ketegaran untuk mereka tetap memandang kepada Tuhan, melangkahkan kakinya dalam kepastian kebenaran firman Allah.
dan tetap bergantung pada Tuhan. Ketika sukacita mereka nikmati, mereka tidak melupakan Allah, Sang pemberi sukacita sejati itu. Dan Tuhan menyertai pertumbuhan rohani masing-masing anak-anakmu ini. Kami berdoa menyerahkan untuk semua saudara yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Agustinus Chandra, Ibu Ellen, yang terus masih berjuang di dalam pemulihan kesehatan. Kami tidak pernah berhenti berdoa. Biarlah Tuhan dalam anugerah Tuhan sendiri boleh menguatkannya, memberikan kemampuan, sukacita di tengah kesakitan. Tuhan memberikan pertolongan. Mengingat untuk Bapak Stephen juga yang Tuhan boleh sudah pulihkan, Tuhan berkatilah. Tuhan pimpin kehidupannya dan Tuhan mampukan untuk bisa menikmati kemurahan Tuhan di dalam kekuatan kesehatan yang Tuhan boleh karuniakan. Berkati Ibu Anita, Ibu Natasha dalam kandungannya selama beberapa bulan ke depan, masih terus harus berjuang sampai proses persalinan nanti. Anugerah Tuhan memeliharakan dan memampukan. Berkati setiap kami semua jemaatmu hari ini. Mungkin di antara kami ada yang mengalami kelemahan, pergumulan, kesulitan di tempat kerja. Dalam nama Yesus, berilah kemampuan Tuhan. Ada banyak berat, beban, ada banyak juga tantangan di tengah keluarga yang jauh daripada kami. Bahkan mungkin di antara kami ada yang tengah berduka karena orang yang dikasihi telah tiada. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan berilah penghiburan. Tuhan berilah kekuatan untuk Saudari Elina. Tuhan mampukanlah untuk bisa tetap dapat meneguhkan keluarga di Indonesia di tengah situasi dukanya. Terima kasih untuk Bapak Silalahi dan Ibu yang boleh memberikan berkat Tuhan buat kami dalam kesaksian. Tuhan memimpin, menolong pada hari Selasa nanti akan kembali ke Indonesia. Tuhan pimpin sertai dalam perjalanannya. Dimanapun Tuhan membawanya, boleh menjadi Allah Tuhan untuk boleh memberitakan anugerah Tuhan dimanapun Tuhan memimpin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang pura kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, saya serahkan kepada Pak Yana.